Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai teknologi WPAN. Ya, apa itu WPAN? Nanti akan kita bahas. Saya akan jelaskan mengenai profil dari Unpad. Ya. Unpad sebagai kampus tamadun mandiri merupakan wadah untuk melaksanakan segala aplikasi, pemahaman, pengamalan budaya, dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad yang diselenggarakan didasarkan atas nilai Islami, ya, peradaban dan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai dari kampus Unpad itu sendiri. Tamadun berasal dari kata Arab, artinya madana, madun, madain, yang berarti peradaban, kebudayaan, dan juga kemajuan. Ya, dalam bahasa Inggris istilahnya culture and civilization. Ya, tamadun dibentuk oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang dalam satu komunitas yang memiliki kesamaan semangat dalam membangun budaya. Oke, itu sekian pengenalan mengenai kampus kita Unpad, yaitu Tamadun Mandiri. Visi misi Unpad yang pertama, menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, dan juga prodi sistem komputer memiliki visi misi, ya, visinya yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu sistem komputer serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya, misinya laksanakan Tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai bidang keilmuan, sistem komputer di tingkat nasional dan internasional, melakukan pengembangan sumber daya manusia, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Ya. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Kemudian memperluas jaringan kerjasama melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama tingkat nasional dan internasional. Jadi adik-adik, itu adalah visi dan misi mulia dari prodi kita, sistem komputer. Ya, ini ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. Selanjutnya berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Terakhir, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Ini adalah nilai-nilai dari yayasan untuk kita, Civitas Akademika. Sebelumnya kita akan review materi sebelumnya, yaitu spread spectrum adalah teknik komunikasi di mana sinyal informasi disebarkan ke rentang frekuensi yang jauh lebih luas daripada frekuensi minimum yang diperlukan. Ya,
Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, mengurangi interferensi, gangguan, dan meningkatkan keandalan transmisi. Ya, jadi pembagian spread spektrum ini tujuannya adalah yang dikatakan tadi ya. Walaupun sebenarnya frekuensi minimum yang dibutuhkan udah tercapai, tapi memang sengaja dinaikkan gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan konsep dasar dari WPAN serta membedakan dengan teknologi jaringan nirkabel lainnya seperti WLAN, WWAN, dan WBAN ya. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, kita pahami dulu yang dimaksud dengan WPAN di sini ya. Wireless Personal Area Network adalah singkatan dari WPAN. Ya, jadi secara teori WPAN ini digunakan untuk personal. Adalah jaringan nirkabel dengan cakupan area yang sangat terbatas katanya. Sangat kecil. Umumnya hanya beberapa meter hingga sekitar 100 meter. Secara teori WPAN itu cakupannya 100 meter. Nah, secara alat ya nanti tinggal kita sesuaikan alat yang diperlukan. WPAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi ya atau perangkat kecil berbasis sensor seperti smartphone, laptop, smartwatch, headset maupun perangkat IoT lainnya. Nah, ini gambarnya ini contohnya ya akses point yang biasa kita miliki di rumah gitu ya. Yang cakupannya mungkin tidak sampai 100 meter gitu ya. Konsep dasar WPAN ya. Secara konsep, teknologi yang umum digunakan dalam WPAN antara lain adalah Bluetooth. Nah, jadi teknologi tadi ya. Tadi kalau teorinya 100 meter jaraknya, teknologi yang digunakan tuh biasanya adalah Bluetooth, Zigbee, Ultra Wideband atau UWB, dan Near Field Communication atau NFC ya. Ini adalah teknologi yang digunakan dalam konsep WPAN tadi. Karakteristik utama WPAN adalah komunikasi daya yang rendah. Semakin rendah cakupan sinyalnya, tentunya daya yang diperlukan juga semakin rendah gitu. Jangkauan pendek, topologi sederhana, serta kecepatan transfer data yang cukup untuk kebutuhan komunikasi antar perangkat pribadi. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh sederhananya ya router atau access point yang ada di rumah kita yang disediakan oleh eh, provider internet yang kita gunakan gitu ya. Ada perbedaan WPAN, WLAN dan WAN ya menurut beberapa aspek ya dari beberapa aspek. Jadi secara teori WPAN, WLAN dan WAN harusnya berbeda gitu ya. Walaupun secara prakteknya nanti bersinggungan gitu ya. Yang pertama jangkauan dari WPAN sangat kecil 1 sampai 100 meter. Ya. Untuk WLAN ya itu hingga ratusan meter ya, hingga ratusan meter. Tapi jangkauan sinyal ini sebenarnya tergantung juga dengan posisi dari akses pointnya ya. Jadi kalau tidak ada penghalangnya gitu ya,
diletakkan di bagian luar, itu akan semakin jauh cakupan sinyalnya. Sedangkan WAN sangat luas antar kota dan antar negara, ya. Wide Area Network. Nah, ini untuk pembangkit sinyalnya, ya. Untuk jenis akses pointnya ini bisa kita diskusikan. Kemudian ada teknologi utama, contohnya ya, teknologi yang digunakan di WAN itu ya Bluetooth. Nah, kemudian ada Zigbee, ada UWB dan NFC. Nah, itu teknologinya gitu ya, itu alatnya yang digunakan dari WAN itu sendiri. Sedangkan di WLAN itu WiFi ya IEEE 802.11. Nah, WiFi dengan generasi ini. Jadi kita dapat ilmu baru lagi nih, bahwasanya nggak semua WiFi itu kemampuannya sama gitu ya. Kita dapat satu pengetahuan baru ya. Ternyata WiFi sendiri ada serinya gitu ya. Ya, ada kenaikan seri, ada kenaikan kemampuan gitu ya. Ada upgrade-nya. Mungkin selama ini kita nggak ikut ya, kita hanya mendengar satu kata WiFi, ternyata WiFi ini terus berkembang. Kemudian ada WAN, itu contohnya GSM ternyata. Ya, BTS lah perangkatnya. Ya, alatnya ya seperti yang mana itu ya? Komunikasinya apakah yang tegak, lurus, pemancar apanya, radionya, atau yang bulat gitu ya. Nah, itu ada perbedaan itu. Ya. Yang bulat itu komunikasi antar BTS, ya kan? Yang tegak itu pemancar yang ke perangkat-perangkat seluler. Kemudian tujuan, dari aspek tujuan, koneksi untuk WAN ini perangkat pribadi atau IoT. Ya. Jadi terjawablah sudah. Ya, terjawablah sudah tren masa kini kan. Tren masa kini jaringan nirkabel ini digunakan untuk IoT, robotik, ya, sensor, ya, kamera dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau lingkup robotnya dalam satu ruangan, maka gunakan WAN gitu ya. Kemudian tujuan dari WLAN, akses internet dan berbagai sumber daya dalam lingkup lokal. Nah, ini biasa kita gunakan di kampus-kampus ya, untuk mendapatkan akses internet. Kalau mengakses sumber daya, kalau di tempat umum seperti itu ya malah jadi celah keamanan gitu ya. Sumber daya biasanya tidak dibagikan di area umum. Nah, tapi kalau memang perusahaan, bisa jadi berbagi sumber daya printer kah, server kah, dan lain sebagainya. Kemudian ada WAN, tujuannya menghubungkan banyak LAN dan WLAN dalam skala besar. Artinya tanpa WAN ini kita nggak bisa mengakses internet ternyata. Ya. Kita nggak bisa terhubung ke dunia. Kita hanya terlokal aja gitu ya, terlokalisasi aja. Selanjutnya dari aspek kecepatan, WAN ini rendah sampai menengah. Kecepatannya kilobyte per second saja hingga megabyte per second aja. Sedangkan untuk WLAN tinggi sampai ratusan mega sampai giga ya. Kemudian untuk WAN variatif tergantung infrastruktur. Konsumsi daya tentunya bisa dibaca sendiri. Topologinya star untuk WAN, star juga untuk WLAN access point. Nah, kalau WAN itu kompleks. Contoh penggunaannya
WPAN ini headset Bluetooth, smartwatch, sensor IT rumah. Nah, berarti WPAN ini termasuk jarang kita gunakan ya. Berarti WiFi ini yang saya ceritakan tadi inilah yang dikatakan WLAN ya. WiFi kampus, WiFi kantor, hotspot publik. Nah, itu termasuk WLAN. Dia bisa mengakses internet, bisa digunakan untuk berbagi internet maupun berbagi sumber daya komputer maupun perangkat lain. Kalau WAN itu internet global, jaringan antar kantor cabang, VPN antar negara. Ya. Jadi kesimpulannya tanpa WAN ya, tanpa penyelenggara ini ya, apa namanya? GSM ya, seluler, jaringan seluler. Ini kita nggak bisa juga terciptanya satu jaringan internet ya. Jadi kita masih membutuhkan perusahaan ini ya. Kita sangat bergantung pada perusahaan ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian WPAN ini agak sedikit jarang digunakan ya, sedangkan WLAN inilah yang paling sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Standar utama WPAN ya. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel jarak dekat yang paling populer untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti headset kah, atau ketika kita karaoke ya, speaker aktif dengan mic gitu ya, keyboard maupun perangkat IoT. Standar ini mendukung komunikasi point to point maupun dalam bentuk Piconet dengan jarak hingga 100 meter dan kecepatan transfer data yang cukup hingga pada versi Bluetooth 5X. Nah, ternyata Bluetooth juga berkembang. Kemudian ada Zigbee, dirancang khusus untuk aplikasi dengan konsumsi daya rendah dan biaya murah. Ada UWB, Ultra Wideband, merupakan standar WPAN ini yang standarnya, yang menggunakan spektrum frekuensi sangat lebar. Frekuensinya tinggi ya, sehingga mampu menyediakan kecepatan transfer data tinggi, bahkan hingga gigabit per detik. UWB memiliki keunggulan utama dalam akurasi penentuan posisi dan tingkat presisi hingga lebih kurang 10 cm. Sehingga banyak digunakan untuk pelacakan lokasi, indoor, kunci digital pada kendaraan, serta aplikasi medis berbasis radar. Oke, itu standar utama dari WPAN, itu Bluetooth kesimpulannya ya. Bluetooth, Zigbee, dan UWB. Wi-Fi di sini tidak termasuk. Arsitektur, topologi, dan mekanisme komunikasi WPAN. Arsitektur WPAN umumnya sederhana karena dirancang untuk komunikasi jarak dekat dengan perangkat yang terbatas. Topologinya mendukung beberapa jenis topologi sesuai dengan standar yang digunakan. Ada point to point, kemudian ada star, ada mesh, ada tree. Ya. Jadi WPAN ini juga mendukung topologi 4 ini. Ya. Mekanisme komunikasi WPAN bergantung pada standar yang dipakai. Nah, ini gambar ilustrasi dari WPAN, arsitekturnya, ada alatnya ya, central device-nya, kemudian kanalnya, dan perangkat yang terhubung. Topologinya ada 4. Nah, adik-adik bisa perhatikan dan baca sendiri kelebihan dan keterbatasan WPAN.
Penerapan teknologi WPAN dalam kehidupan nyata, pertama perangkat personal, tadi Bluetooth, headset, mouse, kemudian Internet of Things, silakan sensor lingkungan, suhu, kelembapan cahaya, menggunakan Zigbee atau BLE. Ada smart home, ada wearable device, kemudian ada sistem industri. Oke, adik-adik, ini latihan pertemuan 9 kita dikerjakan dan dikumpulkan di grup WA kita. Dan inilah pendukung ya tercapainya proses belajar dengan metode self-paced learning ya, atau belajar mandiri dengan mengerjakan latihan yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan, saya jelaskan. Kita lanjut berdiskusi di grup WA kita. Apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikannya, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.